Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, untuk mengisi waktu luang ini saya ingin memberikan informasi atau pengalaman yang saya alami. Bermula pada tanggal 13 Desember 2025. Ini kenapa saya memakai kacamata. Tanggal 13 Desember itu mula-mula saya sakit mata. Mata saya yang kanan itu terasa seperti orang belek, yang kanan. Kemudian pagi hari saya bawa ke Pak Aji Ngawu. Setelah di sana dicek, ternyata mata yang saya kanan itu bengkak. Setelah beberapa hari belum ada kacek, belum ada peningkatan untuk sehat. Kemudian berganti waktu saya bawa ke Pak Hartoyo. Setelah sampai sana, langsung oleh beliau Pak Hartoyo dirujuk ke Piyaman. Nah, ke Piyaman, kontrol pertama oleh dokter spesialis. Dokternya kaget. Loh, ya kok seperti ini, Pak? Jadi keadaan mata yang saya kanan itu merah berambang, kemudian di hitam-hitamnya itu ada putih-putihnya. Ternyata setelah dicek oleh dokter spesialis mata di Piyaman, saya divonis sakit infeksi jamur pada mata. Setelah diberikan obat, setelah 1 minggu tidak ada pengaruhnya. Setelah kontrol, dirujuklah ke Sarjito. Saya masuk ke Sarjito itu tanggal 2. Saya masuk ke Sarjito itu tanggal 2 Januari. Nah, sampai sana pendaftaran semua berjalan dengan lancar. Saatnya dicek, kemudian nama dokter saya itu adalah Dr. Reni Setiawati, spesialis mata dari dokter Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Umum Pusat, mengatakan harus ada tindakan. Tindakan yang pertama adalah dengan operasi laser. Saya saat operasi laser dan suntik injek di mata itu saya 4 hari. 5 hari 5 hari itu saya di Rumah Sakit Umum Sarjito 5 hari. Ketika operasi laser itu rasanya pegal, ya rotok-rotok lara didik. Kemudian setiap malam itu ada yang namanya suntik injek.
Suntik injek itu dilakukan setiap jam setelah isya. Jadi di atas kelopak sini itu disuntik injek tiap malam. Nah, ketika itu diperbolehkan pulang, kemudian pengobatan berjalan di rumah. Tiba saatnya kontrol, dicek oleh dokter Reni, masih belum ada penurunan sakitnya, itu belum ada penipisan. Jadi putih-putihnya itu tebal, belum ada penipisan. Kemudian oleh dokter Reni menginformasikan untuk tindakan lagi. Tindakan di situ adalah melalui infus tangan kanan. Nah, itu saya ingat itu 6 hari. 6 hari saya opnam lagi melalui infus. Setiap pagi dicek. Alhamdulillah dokter Reni senang itu ada peningkatan, penurunan untuk putih-putihnya. Nah, setelah 1 minggu saya diperbolehkan pulang. Alhamdulillah. Setelah itu kontrol lagi. Kontrol, dicek. Alhamdulillah sudah menipis, tetapi setelah kontrol itu dicek ada kebocoran pada kornea. Tak kira wis apik. Saya kira itu sudah bagus. Ternyata setelah dicek oleh dokter Reni spesialis mata itu ada kebocoran kornea karena mengeluarkan air mata, walaupun itu tidak terus-terusan. Lah, diinformasikan oleh dokter Reni hari Senin itu mencari kamar. Alhamdulillah berjalan lancar. Kamar sudah dapat. Kemudian hari Selasa itu tindakan operasi penambalan. Ya Allah ya Rabbi. Operasinya itu dibawa ke tempat ruang operasi itu jam 11. Percaya tidak percaya, operasinya itu jam 1. 11, 1, 2 jam menunggu. Insyaallah. Nikmat sehat itu luar biasa. Jadi yang sudah pernah ke rumah sakit Sarjito itu tempat operasinya itu di sebelah ruang jantung, sebelahnya operasi mata. Jam 11 sampai di ruangan seperti biasa, baju dan lain-lain untuk ganti. Kemudian pelaksanaan operasi jam 11 itu menunggu sampai jam 1. Operasinya jam 1. Ketika itu sudah dipanggil. Nah, saatnya operasi. Ketika itu saya disuruh berbaring. Kemudian tangan saya disuruh untuk lurus. Kemudian saya diikat di situ. Diikat agar tidak gerak mungkin. Kemudian muka saya itu ditutup. Yang satu itu tertutup, yang kiri, yang kanan itu yang bolong, yang mau dioperasi. Tempatnya itu bolong untuk operasi itu. Kemudian ditetes-tetes dulu. Mulailah saat itu Bu Reni mengatakan sudah siap. Kemudian salah satu dari pembantu Bu Reni itu mengatakan,
Pasien bernama Wibowo dengan sakit mata ulkus kornea siap dilaksanakan. Kemudian berdoa di sana. Setelah berdoa kemudian Bu Reni mengatakan, kita mulai ya Pak operasinya. Jantung rasanya, ya Allah. Kemudian dioperasi. Setiap sakit saya itu, kalau setiap sakit itu pasti saya hanya mengatakan saja. Kalau sekiranya boleh bengok, saya itu boleh bengok. Seumpama boleh bengok, boleh bengok. Kemudian berjalan selama setengah jam. Saat operasi itu seperti diambil jahitan, kemudian ada suara nger 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 nger, pojok itu ada bunyinya nger 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 nger. Kalau sakit ya saya hanya ngomong gitu aja. 30 menit nih, sekitar 30-an menit selesai. 30-an menit selesai. Kemudian saya dibawa ke tempat kamar lagi. Kemudian alhamdulillah hari Rabunya itu sudah boleh pulang. Kemudian kontrol, alhamdulillah. Yang saya takutkan itu selama di rumah itu jahitannya. Nanti kalau sekiranya jahitan itu kalau sampai pedat ataupun waduh baleni meneh, saya tidak mau itu. Rasanya nano-nano. Nah setelah itu besok tanggal 27 Maret 2026 saya kontrol lagi. Jadi sekarang mata kanan saya itu karena operasi penambalan kornea itu menjadi ada putihnya membran. Dan nanti tanggal 27 itu kemungkinan akan diberikan obat tetes yang mungkin akan mempertipis lagi untuk putih-putihnya itu biar lebih tipis. Semoga saja itu nanti bisa untuk. Jadi pandangan saya itu sekarang yang mata kanan itu saya itu baru paling 10% 20%. Tapi ketika ditutup itu ya jarak setengah meter, nah itu baru kelihatan tangan, bayangan tangan, cahaya. Nanti semoga nanti tanggal 27 itu bisa diberikan obat tetes lagi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi itu sakit saya itu dari awal sampai akhir alhamdulillah bisa di cover oleh BPJS, alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sedikit-sedikit untuk mengurangi beban biaya. Untuk operasinya itu saya akan 2 kali, kemudian mondoknya, belum obatnya, belum kontrolnya, alhamdulillah. Lah apa tujuan saya membuat video ini? Kita bersyukur diberikan kesehatan. Gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu, itu benar. Saya pun yang hobi sepak bola itu belum bisa. Sudah Januari, Februari, Maret, sudah 3 bulan ini belum pernah saya bermain bola. Yang paham saya tentang persepak bolaan pasti tahu bagaimana saya bermain bolanya. Itu saja, saya masih menunggu info dari Bu Dokter. Izin dulu, sabar ya rekan-rekan sepak bola Gunung Kidul, sabar, saya belum boleh main bola lagi. Besok kalau sudah oleh Bu Dokter spesialis mata itu bisa untuk kegiatan yang olahraga, itu insya Allah saya akan kembali lagi untuk bermain sepak bola. Tapi sekarang saya konsentrasi ke nambani, mengobati mata kanan saya yang terkena sakit. Doakan semoga kembali ke semula, bisa beraktivitas untuk melihat lebih jelas lagi yang mata kanan saya. Begitu teman-teman. Jadi nanti silakan untuk lebih hati-hati. Kalau penyakit saya itu saya tanya ke dokternya
kenapa dok kok saya bisa terkena infeksi jamur? Itu karena luka. Jadi benar, tadi kalau kalian itu terkena apapun yang masuk ke dalam mata, itu jangan sekali-kali untuk mengucek. Bener ini. Ya saya pun nggak tahu kenapa ya iso koyo ngene, saya pun nggak tahu. Tapi dari dokter menginformasikan itu karena korneanya luka. Jadi karenanya luka, kemudian jadinya ya sakit seperti ini. Jadi saya mohon teman-teman kalau ada yang gatel utawa kira-kira ngrumangsa kemasukan apa dalam matanya, itu saya harap untuk tidak dikucek. Nah bagaimana? Ya minta bantuan teman untuk menetes obat mata, atau dinginkan saja, jangan diucek gitu. Dan diucek karena fatal akibatnya kalau sampai diucek. Tuh. Itu saja, sekian dari saya. Semoga teman-teman di FB dimanapun kalian berada, kalian diberikan kesehatan. Pengalaman saya jadikan sebagai ilmu. Waduh, kalau sudah saya pun bersyukur bisa tidak ke kamar ruang Sarjito lagi. Ya Allah, bisa bertemu dengan keluarga. Wah untung, yang satu kalau di rumah yang netes ya istri, nggak bisa netes sendiri. Nah untuk berobat, saya ceritakan untuk obatnya. Awal-awal sakit itu obatnya itu per jam itu netes, itu ada 5 per jam, itu ada 5 obat tetes yang harus diteteskan per jam. Nah, Anda bayangkan per jam neteskan, ada yang dingin ada yang tidak. 5 obat tetes yang harus diteteskan setiap jam, itu bulan Januari Februari. Februari pertengahan. Alhamdulillah setelah baik, sekarang tinggal 3 jam. Sekarang 3 jam sekali. Alhamdulillah. Itu seperti itu cerita saya. Saya upload di sini untuk kenangan besok juga. Ternyata saya itu pernah sakit seperti ini. Untuk istilahnya kedepannya lebih hati-hati lagi. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jadikan ini sebagai ilmu. Seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.